be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Fadilatul Indah. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi MT-Channel. Nah, di sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang networking model S, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Oke, kita lanjut saja. Di outline, kita akan menjelaskan tentang pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP privat, fast full dan fastless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, IP pin 4 delivery type, dan konsep switch dan router. Pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ini terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Oke, kita lanjut ke IP address privat dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting bagi konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Di sini masih di IP address classful dan classless. Classful addressing adalah pengalamatan IP berdasarkan kelas. Nah, kalau classless addressing adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Di sini terdapat 3 kelas, yaitu A, B, C. Alamat A 10.0.0.0 sampai 10.25.25.5.255. Default subnet busnya 255.0.0.0. Kelas B alamatnya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255, dan default subnet busnya 255.255.0.0. Nah, kelas C alamatnya 192.168.0.0 sampai 192.68.255.255. Nah, default subnet busnya 255.255.255.0. Selanjutnya kita ke kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan rank IP yang bisa digunakan. Studi kasusnya 60 host, 150 host, 192.168.10.43/26. Selanjutnya ke informasi. Network ID adalah identitas suatu kelompok IP atau subnet, sedangkan broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam satu kelompok. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Selanjutnya konsep block subnet. IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap block subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah,
sini kita bisa lihat prefix size, network mask, available subnet, usable host per subnet, total usable host, total IP per subnet atau include net, dan broadcast address. Nah, bisa kalian lihat. Oke, selanjutnya ke IPv4 delivery type. Ada unicast atau one-to-one komunikasi, ada multicast atau one-to-many communication, dan ada broadcast atau one-to-all communication. Di unicast adalah satu perangkat terhubung ke satu perangkat, dan multicast adalah satu perangkat terhubung ke dua perangkat, dan broadcast adalah satu perangkat terhubung ke semua perangkat. Selanjutnya, konsep switch dan router. Switch adalah mengoneksikan Switch bisa mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router bisa mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.